pribadi kami yang terbatas, sederhana, penuh dengan kelemahan. Kami dijadikan berbeda karena kami memiliki iman bahwa Allah yang kami sembah berdiam, berkarya, bergerak di dalam hidup kami. Kami dijadikan berbeda dengan keyakinan yang lain. Kami dijadikan berbeda dengan agama yang lain. Allah yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, tidak hanya sekedar hadir di tengah-tengah kami, tetapi lebih hebat daripada itu, berdiam, berkuasa, berkarya, bermanifestasi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa buat semua jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini. Semuanya diberkati menjadi orang-orang terbaiknya Allah, menjadi orang-orang hebatnya Allah. Oleh sebab Yesus Kristus yang hebat itu berdiam di dalam kami. Yesus Kristus yang kami sembah sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, berkarya dan berkuasa, hebat berdiam di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang meyakini bahwa Yesus Kristus berdiam di dalam hidupmu, sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat malam semuanya. Coba lihat samping kiri kanan, yakinkan bahwa dia adalah orang yang diberkati. Coba lihat samping kiri kanan sekali lagi, kalau nggak keberatan. Yakin kalau orang yang ada di sebelah kiri kanan adalah orang-orang yang diberkati. Yakin nggak? Yakin nggak? Kita ini adalah orang-orang yang diberkati bukan karena materi, bukan karena banyak uang, bukan karena kita tinggal di rumah mewah, rumah yang nyaman, rumah yang bagus, atau bukan karena kita berkecukupan, minta sana sini semuanya ada. Oh bukan, justru kita menjadi orang-orang yang diberkati karena begini, kita terlihat biasa, kita terlihat sederhana, tetapi di dalam pribadi kita yang biasa dan sederhana ini berdiam Sang Juru Selamat yang menciptakan langit dan bumi. Tidak hanya sekedar berdiam di sorga, tetapi juga berdiam di dalam hidupmu. Amin. Kita memang terbatas, kita memang biasa-biasa saja, kita memang tidak sepintar orang lain, kita memang tidak sehebat orang lain. Tetapi saya mau bilang, kita ini adalah orang-orang yang diberkati. Bukan karena kita kaya materi, kaya finansial, kaya segala sesuatu. Oh bukan. Karena kita ini adalah orang-orang terberkati. Mengapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak seperti keyakinan agama yang lain. Bilang samping kiri kanannya, tidak sama seperti agama lain. Kalau keyakinan agama yang lain, Allah mereka itu berdiam katanya di sorga. Tetapi puji Tuhan, kita percaya kepada Allah yang hidup, Juru Selamat. Namanya siapa? Yesus Kristus Tuhan, berkuasa berdiam di sorga, dan hebatnya lagi berkuasa berdiam di dalam kita. Amin. Kita diberkati. Kenapa? Karena Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang turun ke dunia ini dalam rupa manusia, tidak duduk diam ngongkang-ngongkang kaki di sorga, tetapi berkuasa berdiam di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini yang menjadikan kita berbeda. Beberapa hari yang lalu saya tanya Pak Ahin, saya bilang, Pak Ahin, tema buat gereja tahun ini kira-kira apa ya? Oh, Pak Ahin bilang bahwa ternyata Tuhan taruh bahwa tema gereja ini tahun ini adalah bergerak dan menghasilkan buah. Nah, itu bahasa profetisnya. Itu bahasa profetiknya. Bergerak dan menghasilkan buah. Nah, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira Bapak Ibu Saudara di sini bergerak nggak? Bergerak nggak? Bergerak. Karena kita ini makhluk hidup, kita bergerak. Kalau sesuatu yang sudah mati tidak bergerak, pastikan bahwa orang-orang yang ada di samping kirimu adalah makhluk hidup. Bergerak, sama-sama bergerak. Kita ini bergerak, tapi saya mau beritahukan kepada Bapak Saudara begini. Kita ini tidak sekedar bergerak. Kalau kita ini hanya sekedar bergerak, apa bedanya kita dengan makhluk hidup yang lain? Apa bedanya kita dengan hewan atau binatang? Apa bedanya? Kenapa kita bergerak? Kita bergerak berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Kita hidup berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Kenapa? Karena ada Allah di dalam
kita. Ada Tuhan di dalam kita. Nah, orang yang bergerak tidak sekedar bergerak. Paham? Orang yang bergerak atau orang yang hidup tidak sekedar hidup. Dia memiliki sebuah kesadaran bahwa ada Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Nah, kalau ada Tuhan di dalam hidup kita, saya meyakini bahwa hidup kita pasti berbeda. Hidup kita tidak sama seperti cara hidup orang dunia. Hidup kita selalu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mengapa? Karena ada Tuhan di dalam kita. Ini yang menjadikan kita itu berbeda dengan keyakinan yang lain. Ini yang menjadikan orang Kristen itu berbeda dengan agama yang lain. Kalau keyakinan agama yang lain, Allah yang mereka sembah itu ada di surga. Tetapi syukur puji Tuhan, Yesus Kristus yang kita sembah, Sang Juru Selamat itu tidak sekedar berdiam di sorga, tetapi juga berkuasa berdiam di dalam hidup kita. Itu yang menjadikan kita berbeda. Jadi kita tidak sekedar bergerak, tetapi kita bergerak dan menghasilkan buah kehidupan. Sama-sama bilang buah kehidupan. Nah, buah kehidupan kayak apa tuh, Kak? Saya kan udah hidup, Kak. Buktinya apa? Saya sebagai seorang suami kerja, bertanggung jawab. Kita menghasilkan buah kehidupan. Buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Buah kehidupan yang apa? Mempermuliakan nama Tuhan. Bukan buah kehidupan yang mempermalukan nama Tuhan. Sekali lagi harus dibedakan ya. Kita tidak sekedar bergerak. Kita tidak sekedar bergereja. Kita tidak sekedar hari Minggu rajin kebaktian manas-manasin kursi, ya. Kita tidak sekedar percaya kepada Yesus, tetapi kita bergerak, kita percaya dan menghasilkan buah kehidupan yang permuliakan nama Tuhan. Buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang Kristen katanya percaya Yesus, beragama Kristen, hari Minggu rajin kebaktian. Tetapi buah kehidupannya tidak mempermuliakan nama Tuhan, tetapi mempermalukan nama Tuhan. Apa kata dunia? Kata orang bilang begini, percuma ke gereja. Percuma hari Minggu rajin kebaktian. Percuma, percuma, percuma. Beta susah dirantau. Enggak, itu lagu Ambon. Jangan sampai orang ngelihat kita itu mereka bilang apa? Percuma. Coba bibirnya di ngonyongin. Yang ketawa kayaknya ngalamin. Kira-kira siapa di sini yang merasa diri bahwa orang yang ada di sekitarnya sering berkata, percuma lu ke gereja. Kalau bahasa orang Betawi bilang apa? Bilang apa? Pret. Tahu kata pret? Pret itu kalau kita artikan dengan bahasa yang lebih halus lagi bilang begini, omong kosong besar. Omong kosong. Jadi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kita ini tidak sekedar hanya bergerak, tetapi kita bergerak menghasilkan buah kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Berapa banyak di sini yang rindu hidupnya mempermuliakan nama Tuhan? Berapa banyak? Oh ya, ada yang malu ngangkat tangan. Nggak apa-apa. Berarti Bapak Ibu Saudara yakin mempermuliakan nama Tuhan? Oke, kita terlihat biasa, sederhana, tetapi di dalam kita ada Yesus Kristus. Itu yang menjadi jawaban dan kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Sama-sama kita baca 2, 3, 1. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Saudaraku, supaya, sama-sama bilang supaya.
supaya kita tidak hanya sekedar bergerak dan tidak sekedar menghasilkan buah. Ini prinsipnya. Jadi kita bergerak menghasilkan buah yang mempermuliakan Tuhan. Paham? Kita hidup lebih daripada sekedar hidup, berbeda dengan orang Kristen yang lain, berbeda dengan keyakinan yang lain. Kita percaya kepada Kristus dan kita bergerak, bertumbuh, menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini prinsip. Prinsip yang pertama di sini Alkitab bilang begini, supaya kita pahami, kita sadari, Alkitab bilang begini, kamu adalah surat pujian bagi kami yang tertulis dalam hati kami yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Perhatikan, kata kamu di sini itu merujuk kepada semua murid Kristus. Sama-sama bilang murid Kristus. Nah, saudaraku, perlu saya beritahukan bahwa surat Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus. Surat Korintus 2 yang ditulis oleh Rasul Paulus itu ditujukan kepada murid Kristus yang ada di kota Korintus. Dengan tujuan supaya begini, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus, mereka itu tidak hanya sekedar percaya Yesus. Tidak sekedar percaya Yesus. Tetapi mereka harus sadari dan mengenali lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi, bahwa mereka itu adalah murid. Sama-sama bilang murid. Dengan kata lain, Paulus mau bilang bahwa kalian itu adalah surat Kristus yang terbuka. Surat Kristus yang terbuka, yang bisa dikenal dan bisa dibaca oleh semua orang. Nah, saudaraku, saya perlu beritahukan kepada Bapak Saudara bahwa kita ini jangan terhenti hanya sekedar percaya. Kita ini jangan hanya sekedar terhenti di percaya Yesus. Karena kalau kita hanya sekedar berhenti percaya Yesus, setan pun juga percaya Yesus. Setan pun juga percaya Yesus. Tetapi bedanya setan dengan manusia adalah, bedanya setan dengan manusia. Ini kayaknya Bapak Ibu Saudara ada yang senyum. Kayaknya dia setan ya. Enggak juga ya. Tapi memang kadang-kadang kita manusia, tapi kata-kata kita itu seperti setan. Merugikan, melukai, menyakiti perasaan orang lain. Kadang kita asal ngomong, kita asal teriak, kita asal panggil orang-orang yang ada di sekitar kita. Memang kita manusia, tetapi kadang mulut kita kayak apa? Kayak apa? Kayak apa? Ada yang ngaku. Berapa banyak di sini, saya mau tanya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara di sini yang merasa bahwa dia adalah korban ulah dari setan? Kalau boleh angkat tangannya. Ibu-ibu mulai senyum-senyum. Kakak tahu aja di rumah yang jadi setan. Ya pelakunya nggak jauh, palingan suami. Saya sebagai istri, ya kadang-kadang juga jadi korban, kadang-kadang jadi pelaku juga. Biar samping kiri kanannya sesama pelaku dan korban, jangan sombong. Ini kelihatan dari wajah-wajah kita ini nggak bisa dibedain pelaku dan korban. Kayaknya kita ini pelaku kebanyakan ya. Pelaku. Rasul Paulus bilang bahwa kamu di sini ini bukan hanya sekedar percaya Yesus. Karena mau percaya Yesus itu di luar sana banyak. Mereka kan rajin kebaktian. Hari Minggu ke gereja. Jadi anggota jemaat gereja. Di KTP-nya beragama Kristen. Tapi mereka maki-maki sampai lempar-lemparan batu. Mengapa demikian terjadi? Hah? Tanya saja pada rumput yang bergoyang. Emang kita semua rumput. Kita manusia. Kenapa terjadi seperti itu? Jawabannya adalah karena mereka itu sekedar percaya Tuhan. Setan pun juga, Alkitab bilang bahwa iblis atau setan pun juga percaya Tuhan. Tapi bedanya setan dengan manusia adalah setan percaya Tuhan itu sampai gemetar. Nah, kalau kita orang Kristen percaya Tuhan sih percaya Tuhan, tetapi tidak sampai gemetar. Buktinya apa? Ya kompromi dengan dosa. Yang penting hari Minggu ke gereja. Yang penting hari Minggu kebaktian.
nyanyi-nyanyi, kasih persembahan, udah pulang, selesai. Kalau kita hanya sekedar melakukan hal seperti itu, berarti kita ini hanya sekedar beragama Kristen. Kita bermain gereja-gerejaan. Agama kita sih Kristen. Percaya Yesus sih percaya Yesus. Tetapi kehidupan kita tidak jauh berbeda dengan orang dunia. Makanya Rasul Paulus datang. Dia kirim surat kepada orang-orang yang ada di Korintus. Kalian itu jangan sama dengan orang lain. Kalian itu adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Kalian ini adalah murid Kristus. Kalian itu adalah surat Kristus yang terbuka. Yang bisa dikenal dan dibaca oleh semua orang. Amin. Jangan sampai orang yang ada di dekat kita berkata, percuma. Omong kosong besar. Jangan sampai perkataan itu keluar, terucap. Itu nggak enak. Makanya saya sodorkan kepada Bapak Ibu Saudara tinggal pilih. Mau berhenti sampai di level percaya Yesus saja, atau mau naik level, sama-sama mau naik level. Atau mau naik tingkat. Kalau mau naik tingkat, suka nggak suka, mau nggak mau, Bapak Ibu Saudara harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Yang bisa dikenali dan dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang-orang bisa kenal kita melalui apakah? Oh, mereka bisa kenal kita melalui perkataan. Mereka bisa kenal kita melalui apa? Mereka bisa kenal kita dengan cara hidup kita, karakter hidup kita, sikap hidup kita, reaksi dan respon kita. Ketika datang konflik, datang sesuatu yang gak enak, bisa nggak kita terima? Itu membuktikan bahwa kita ini tidak sekedar percaya, tetapi kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Amin. Malam hari ini saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang datang ikut kebaktian, rindu dan memiliki kerinduan untuk apa? Untuk mengalami seperti yang Tuhan kehendaki, seperti yang Tuhan inginkan. Prinsip yang pertama, biar lebih cepat ya. Alkitab bilang begini, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telahnya ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita ini harus menyadari bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Bisa dikenal dan bisa dibaca oleh semua orang. Lanjut, Alkitab bilang apa lagi? Alkitab bilang yang berikutnya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Perhatikan, kita menjadi surat Kristus yang terbuka, itu bukan karena perkataan pendeta. Itu bukan karena perkataan hamba Tuhan. Bukan. Tetapi firman Allah sendiri yang meyakinkan kita bahwa semua yang percaya kepada Yesus Kristus lanjut bertumbuh menjadi surat Kristus yang terbuka. Kenapa? Kita dapat dikenal dan dibaca oleh semua orang. Dasar yang perlu kita miliki adalah bangunlah kesadaran. Sama-sama bilang kesadaran. Jadi mulai dari sekarang kita pulang sampai di rumah, kita perkatakan ini. Saya adalah surat Kristus yang terbuka. Saya adalah surat Kristus yang terbuka. Harus dikenal dan harus dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar. Nah, waktu kita sadarkan hal ini dengan perkataan, itu akan menjadi sebuah keyakinan yang akan mendorong kita, waktu kita mau melakukan dosa, ada filternya. Waktu kita mau lakukan sesuatu yang tidak benar, ada filternya, ada sesuatu yang bicara. Kamu adalah surat Kristus. Dengar, kamu harus dikenal, kamu harus dibaca oleh semua orang. Jadi prinsip yang pertama yang perlu kita bangun adalah kesadaran. Sama-sama bilang kesadaran. Ini yang namanya kesadaran ilahi. Supaya kita bergerak dan menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan. Prinsip yang pertama di sini adalah kita harus memiliki kesadaran ilahi.
Kesadaran bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Tidak ditulis oleh tinta yang terbuat dari dunia ini. Tidak ditulis dari segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Tetapi Allah sendiri yang menulisnya. Bahwa semua kita yang hadir pada malam hari ini. Waktu kita senyum, lidah kita mau keluar nggak jadi masalah. Tetap kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Rambut keriting atau rambut lurus warna putih, umur kita mau umur berapapun juga itu tidak jadi persoalan. Karena Allah mau beritahukan bahwa semua kita yang percaya kepada Yesus ini adalah surat Kristus yang terbuka. Nah, ini yang harus kita bangun. Jadi saya dorong kepada Bapak Ibu Saudara, kalau bisa diperkatakan hal ini setiap hari. Diperkatakan setiap hari. Saya adalah surat Kristus yang terbuka. Saya adalah surat Kristus yang terbuka. Yang harus dikenal dan dibaca oleh semua orang yang ada di sekitar. Orang gak perlu kenal kita. Tetapi orang akan mengenal bahwa ada Yesus di dalam kita. Ketika kita berubah, tampil beda, permuliakan nama Tuhan. Amin. Dibaca bukan berarti bahwa rambut kita dihitung. Bukan. Dibaca di sini itu menandakan bahwa kita ini akan menjadi contoh. Kita ini akan menjadi teladan. Jadi orang-orang itu akan meniru cara hidup kita. Oh, ternyata Ibu Mary sekarang berubah ya. Kata-katanya tadinya kasar kok tiba-tiba jadi lembut. Kok sikapnya, kok responnya, kok jadi berubah. Kayaknya kalau kita bergaul sama dia, kayaknya kita termotivasi. Kita terbantu untuk bertumbuh. Nah, ini yang Tuhan inginkan. Kita dikenal dan dibaca. Jadi teladan hidup kita itu ditiru. Sama-sama bilang teladan hidup. Teladan hidup kita ditiru. Jadi kalau kita rajin kebaktian, orang yang ada di samping kita atau tetangga mereka, oh ya kok orang ini berubah ya. Apa sih rahasianya bahwa dia datang ke Tuhan? Amin. Cara hidup kita berubah. Karakter hidup kita berubah. Sikap hidup kita berubah. Kenapa? Karena kita ini adalah surat Kristus yang terbuka. Itu baru pertama. Sama-sama bilang itu yang pertama. Nah, ini yang terakhir. Mari sama-sama buka di dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 18. Langsung saja, karena saya lihat wajah Bapak Ibu Saudara sepertinya memaksa saya untuk udahlah. Yang 20 itu dilewati aja kan. Coba lihat samping kiri kanannya. Jadi saya lihat dari atas mimbar wajah-wajah Bapak Ibu Saudara memaksa saya untuk harus mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Oke, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua, sama-sama bilang kita semua, mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Supaya kita ini bergerak menghasilkan buah yang mempermuliakan nama Tuhan, tidak mempermalukan nama Tuhan. Yang pertama, milikilah kesadaran ilahi. Kita meyakini, kita sadar bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka buat semua orang. Orang akan mengenal kita dan orang akan mencontohi, meneladani cara hidup kita. Amin. Nah, kalau kita pemabuk, kita ini suka alkohol, berhala, maki-maki, apa yang orang lain mau tiru, yang ada orang lain muntah. Saudara tuh kata maki-maki, tahu kata maki? Itu adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak pantas. Kalau saya kasih ilustrasi sederhananya begini. Kita itu nggak boleh maki-maki atau mengeluarkan kata-kata yang kasar. Karena itu tidak pantas dan tidak layak. Sama halnya dengan begini. Anak saya, Devon, baru usia kurang lebih 5 tahun. Ya namanya anak, laki-laki baru usia 5 tahun. Selesai dia mandi. Baru dipakein handuk, dilap badannya, udah lari. Apalagi main di rumah mertua, di gang tani itu kan luas.
Baru aja selesai mandi, badannya masih basah, belum kering sama handuk. Udah lari, nggak pakai apa-apa. Kalau masih anak-anak itu, wajar. Tapi kalau orang dewasa, coba. Yang udah usia 45, 50. Selesai mandi, nggak pakai handuk, lari sana. Kira-kira cocok nggak? Pantas nggak? Nggak pantas. Begitu juga kalau kita ngomong kata kasar. Halo? Kata kasar, maki-maki orang, kambing, babi lu, atau apalah. Bego atau brengsek, itu nggak pantas. Itu kata-kata apa? Kata-kata kasar. Bilang samping kiri kanan, itu kata nggak pantas. Itu nggak pantas kita keluarkan. Amin. Itu nggak layak. Selama ini kita menjadi orang Kristen atau ya apalah. Kita anggap bahwa maki kata-kata kasar itu wajar. Itu nggak wajar. Itu nggak pantas. Karena itu malam hari ini prinsipnya adalah milikilah kesadaran bahwa kita ini adalah surat Kristus yang terbuka, dapat dikenal dan bisa dibaca oleh semua orang. Ini yang perlu kita bangun. Cuman satu. Nah, ini yang terakhir Alkitab bilang begini. Dan kita semua, sama-sama bilang kita semua. Sama-sama bilang kita semua. Kita semua ini siapa? Kita semua yang percaya Yesus. Sama-sama kita semua yang percaya Yesus. Semua kita yang duduk malam hari ini percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat orang berdosa. Deal? Oke. Karena kita semua yang percaya sama Yesus Kristus, ini adalah kehendak atau kerinduan Tuhan. Sama-sama bilang ini kerinduan Tuhan. Nah, kerinduan Tuhan itu apa? Sederhana. Kerinduan Tuhan itu kepada surat Kristus yang terbuka. Kerinduan Tuhan itu kepada orang Kristen itu sederhana. Semua kita yang duduk malam hari ini harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan. Mencerminkan kemuliaan Tuhan itu bukan seperti worship leader. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Coba. Ayo Bapak Ibu Saudara berikan kemuliaan buat Tuhan. Ayo semuanya kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Gak apa-apa Bapak Ibu Saudara, tepuk tangan. Itu kan yang kita pahami. Jadi kemuliaan Tuhan yang kita pahami itu adalah bentuk tepuk. Kemuliaan bahasa aslinya itu kabot. Sama-sama bilang kabot. Kabot itu bukan kabut. Kalau di sini kan hujan. Kayaknya suara saya lumayan ya. Oke, nggak masalah. Kabot itu bahasa Ibraninya dari kemuliaan. Kabot itu bahasa aslinya kemuliaan. Kemuliaan itu bukan berarti kita tepuk tangan, tetapi kabot itu mengandung arti kualitas hidupnya Allah. Atau juga kamu mencerminkan kemuliaan Tuhan di sini bukan berarti bahwa hidup kita itu sama seperti gambar-gambar simbol rohani. Ada gambar Tuhan Yesus, terus di belakangnya ada cahaya. Oh, bukan. Justru mencerminkan kemuliaan di sini adalah semua kita yang duduk malam hari ini, semua kita yang percaya kepada Yesus Kristus, mencerminkan kualitas hidupnya Allah. Amin. Semua kita, perkataan kita mencerminkan kualitas hidupnya Allah. Sikap kita, karakter hidup kita mencerminkan kualitas hidupnya Allah. Mengapa? Karena Alkitab dengan jelas berkata bahwa semua kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah. Amin. Kita ini semua diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, tidak ada makhluk hidup yang paling mulia dan yang paling berharga daripada manusia. Apakah hewan, babi, kambing, sapi diciptakan serupa segambar dengan Allah? Tidak. Semua termasuk makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Tidak ada satu makhluk hidup pun juga yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kecuali siapa? Kecuali manusia. Karena itu kita ini adalah manusia diciptakan serupa segambar dengan Allah. Waktu kita jatuh di dalam dosa, Allah yang menciptakan langit dan bumi,
harus berubah wujud. Sama-sama bilang berubah wujud. Berubah wujud bukan menjadi kambing, babi, atau ayam, atau sapi. Tetapi berubah wujud menjadi manusia. Turun ke dunia ini. Namanya siapa? Namanya Yesus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa dia turun berubah wujud menjadi manusia? Karena semua hewan dan binatang tidak memiliki yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Enggak. Yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh itu adalah manusia. Karena apa? Kita diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Semua makhluk hidup yang diciptakan itu diciptakan dengan perkataan. Tetapi sampai kepada manusia, itu tidak melalui perkataan. Tetapi melalui apa? Buah tangan Tuhan. Alam semesta ini dan isinya diciptakan dengan perkataan. Maka semuanya jadi. Jadilah terang, jadilah gelap, jadilah hewan, jadilah binatang, jadilah tumbuh-tumbuhan, jadilah binatang-binatang yang ada di laut dan darat. Semua melalui perkataan. Tetapi manusia diciptakan berbeda. Dibuat langsung oleh tangan Tuhan. Itu yang menjadikan kita berbeda dengan makhluk hidup yang lain. Kita ini diciptakan serupa, segambar dengan Allah. Kenapa Allah harus berubah wujud menjadi manusia? Karena manusia itu memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita telah melakukan dosa dan berbuat dosa, berarti begini. Untuk menebus kita dari dosa, harus memiliki yang namanya tubuh, jiwa, dan roh. Namanya siapa? Namanya Yesus Kristus. Jadi malam hari ini saya mendorong dan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, prinsip yang terakhir sangatlah sederhana. Milikilah kesadaran bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, berdiam di sorga, juga berkuasa berdiam di dalam hidupmu. Amin. Allah pencipta langit dan bumi adalah Allah yang maha kuasa. Tidak berdiam di dalam hewan atau binatang. Tetapi berdiam di dalam manusia. Terkhusus kita. Agama yang lain tidak memiliki pemahaman ini. Keyakinan yang lain tidak memiliki pengertian ini. Tetapi hanya kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan pengertian, diberikan pemahaman bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah Maha Kuasa, berdiam di sorga dan juga berdiam di dalam hidup manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang mulia itu. Amin. Berapa banyak kita yakin dan sadar bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia? Tuhan berdiam di dalam hidupmu. Milikilah kesadaran bahwa engkau adalah surat Kristus yang terbuka. Dan yang kedua, bangunlah kesadaran bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi berdiam di sorga dan juga berdiam di dalam hidupmu. Selamat malam, God bless, Tuhan memberkati. Mari sama-sama kita ganti berdoa.